Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ahmad Ilham Sabili, Ahmad Ilham Badruzaman, Bagus Setia Utomo, Aneng Vivi Nurafia Wijaya, Lukman Dimas Hidayatullah, Rizky Ramadan, dan saya, Zalfa Putri Alfianti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang dibentuk dalam PPT yang berjudul Pancasila dan Sistem Kelembagaan Negara. Presentasi yang pertama dimulai dari Ahmad. Oke, untuk yang pertama, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan di sini terdapat pengertian Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, di mana menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Ajaran Trias Politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri. Artinya, masing-masing badan itu satu sama lain, tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Apabila ajaran Trias Politika diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut. Oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat susunan lembaga negara RI sebelum amandemen, di mana MPR dan Undang-Undang 1945 itu kekuasaan tertinggi atas DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Selanjutnya, dan di sini terdapat susunan lembaga setelah amandemen, di mana di sini hanya UUD 1945 yang menjadi kekuasaan tertinggi atas BPK. Nah, yang tadinya MPR menjadi kekuasaan tertinggi atas lembaga ini, sekarang MPR hanya memegang kekuasaan atas DPD dan DPR. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, dan MY. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat kekuasaan atau lembaga, di mana eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil, dan Menteri Kabinet, yang fungsinya itu sebagai pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara. Nah, yang nomor 2 ini legislatif, di mana legislatif hanya terdiri dari DPR saja, yang memiliki fungsi membuat undang-undang. Yang ketiga, yudikatif. Yudikatif ini hanya MA, yang memiliki fungsi mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Dan lembaga lainnya adalah MPR, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu Komisi Yudisial, atau disingkat dengan KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Setelah amandemen, tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebuah Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang kedua, kelembagaan negara. Selanjutnya, sejarah burung Garuda. Pada zaman Kerajaan Jawa, Garuda kendaraan Wisnu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, penataraan dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan, terdapat sebuah candi di muka candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda. Namun, dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang. Lembaga negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Lambang Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II berasal dari Pontianak. Ia juga sebagai koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya,
Alasan kenapa burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia? Karena Garuda dianggap sesuai sebagai jati diri bangsa Indonesia. Burung Garuda juga simbol bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Pada warna Garuda juga berwarna emas melambangkan kemegahan. Selanjutnya, lambang-lambang pada burung Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Pancasila Indonesia itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda, warna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan, memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar, melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Dari jumlah bulu, yaitu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai pada lambang burung Garuda adalah suatu tameng yang biasa dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata untuk melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Berikut nama dan makna lambang di dalam burung Garuda, yaitu bintang emas. Bintang emas mencerminkan sila ke-1 Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini bermakna sebagai sebuah cahaya. Artinya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Yang kedua ada rantai. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin yang berakar tunggal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia, dan akar-akar dan rantingnya menggelantung bermakna negara kesatuan dengan latar belakang budaya yang beragam. Kepala benteng. Lambang kepala benteng mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya benteng hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan manusia saat mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. Yang terakhir adalah kelima. Mencerminkan sila kelima. Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. 3. Lambang-lambang Persatuan Indonesia. Selanjutnya, lambang-lambang Persatuan Indonesia. Sebagaimana negara-negara lainnya, Indonesia juga memiliki lambang tersendiri. Negara Indonesia mengusung burung Garuda sebagai lambangnya. Bentuknya sebagai berikut. Kepala dari burung Garuda tersebut mengarah ke kiri, dengan sayap membentang dan terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai di leher sang Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkeram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Menurut mitologi Hindu, burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari India. Burung tersebut diketahui berkembang sejak abad ke-6 di Indonesia. Di sisi lain, lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 1958. Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Selanjutnya,
Makna lambang burung Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Kedua, warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Tiga, paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Keempat, penjelasan tanggal 17 Agustus 1945 diantaranya, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu atau tanggal. Pada ekor terdapat 8 helai bulu atau bulan. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu atau tahun. Bulu di leher terdapat 45 helai bulu atau tahun. Kelima, kemudian yang dicengkram kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasomo karangan Empu Tantular. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Selanjutnya, makna perisai atau tameng. Jadi, yang dimaksud perisai ialah tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan beradaban Nusantara sebagai senjata ampuh, di mana melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Garis hitam tebal tepat di tengah pada bagian perisai menggambarkan garis khatulistiwa. Gambaran itu adalah sebuah cerminan dari letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Ruang perisai mempunyai warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Ada 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, terakhir padi dan kapas. Selanjutnya, makna 5 simbol Pancasila. Yang pertama, arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai terbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon berbeda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Selanjutnya. 4. Arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi
perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Kelima, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Yang keempat, perubahan UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law. Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia saat ini, UUD 1945, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan setelah dilakukan 4 kali perubahan. UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Selanjutnya, sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rencana UUD 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945
Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, periode berlakunya UUD 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum berbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Selanjutnya, periode berlakunya Konstitusi RIS 1945, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, pembagian kekuasaan, dan sistem. Selanjutnya, periode kembalinya ke UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Periode UUD 1945, masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan.
1. Ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadapnya. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983 periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Selanjutnya, periode perubahan Undang-Undang 1945, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal lain-lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, stat struktur, kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintah presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1945 tanggal 11-21 Oktober 1999. 2. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dan perubahan kedua UUD 1945. 3. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 sampai perubahan ketiga UUD 1945. 4. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 sampai perubahan keempat UUD 1945. Selanjutnya. Dan yang kelima yaitu dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi hukum-hukum di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia mengalami perubahan hukum yang mendasar, ditandai dengan adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal terbentuknya UUD 1945 memiliki 37 pasal. Hingga sekarang setelah mengalami beberapa amandemen UUD 1945 telah memiliki pasal sejumlah 39 pasal. Amandemen tersebut telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 sebanyak 2 pasal. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 sebanyak 10 pasal.
Amandemen ketiga pada tanggal 10 November tahun 2001 sejumlah pasal, dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasal, ditambah 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Pasal-pasal yang di 4 amandemen diharapkan dapat memberikan perubahan bangsa ke arah yang baik. 1. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, KNIP mengusung gagasan pemerintahan parlementer karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan memorandum yang meminta presiden untuk segera membentuk MPR. Menanggapi hal itu, Presiden mengeluarkan maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta membentuk badan pekerjaan. Pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat lagi tentang kebebasan membentuk banyak partai. Terbentuknya kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer dengan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 14 November 1945. Hal itu berakibat pada kestabilan Indonesia di bidang ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Kedua, pelaksanaan undang-undang pada masa Orde Lama. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden menganggap NKRI dalam bahaya. Karena itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yang isinya A. Menetapkan pembubaran konstituante, B. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekret ini. Undang-Undang Dasar 1950 tidak diberlakukan lagi. Dan yang C, pembentukan MPR sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah-daerah, dan Dewan Agung sementara. Sejak dikeluarkannya dekret, Presiden tersebut mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Penyimpangan ideologis tersebut berakibat pada penyimpangan konstitusional, seperti Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin dan bersifat otoriter yang jelas menyimpang dari apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Puncaknya adalah adanya pemberontakan G30 SPKI yang berhasil dihentikan oleh generasi muda Indonesia yang menyampaikan Tri tuntutan rakyat, yang isinya 1. Bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, yang ketiga turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Gelombang gerakan rakyat yang semakin besar sehingga mengakibatkan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 yang memberikan kekuasaan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara. 3. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI, masa Orde Baru juga melopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting, antara lain 1. Tab MPRS nomor 18 MPRS 1966 tentang Kabinet Ampera yang menyatakan agar Presiden menugasi pengemban Super Semar Jenderal Soeharto untuk segera membentuk Kabinet Ampera. Yang kedua, Tab MPRS nomor
17. MPRS 1966 yang dengan permintaan maaf menarik kembali pengangkatan pemimpin besar revolusi menjadi presiden seumur hidup. Ketiga, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan. 4. TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966 mengenai penyederhanaan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Yang kelima, TAP MPRS nomor 15 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan tentang partai tersebut sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan larangan pada setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1967, GDR-GR mengeluarkan suatu resolusi, yaitu meminta MPR agar mengadakan sidang istimewa pada bulan Maret 1967. Keputusan yang diperoleh dari sidang istimewa tersebut sebagai berikut. Sidang menetapkan berlakunya TAP nomor 15 MPRS 1966 tentang pemilihan atau penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto. Pengembangan TAP nomor 6 9 MPRS 1966 sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Dalam kaitan dengan itu, di bidang politik, dilaksanakan pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Umum, Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Rakyat Daerah. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama tersebut, pemerintah bertekad untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Keempat, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi 22 Mei 1998 hingga sekarang. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintah Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum pada Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita, terutama karena adanya krisis moneter yang melanda. Indonesia yang membuat perekonomian Indonesia hancur, hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa, sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi di segala bidang negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Profesor B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian bangsa Indonesia menjadi bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada zaman Orde Baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain UU, Undang-Undang Politik tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum,
dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan dan pemerintah pusat dan daerah. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan reformasi tersebut, bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR, dan DPRD hasil aspirasi rakyat secara demokratis. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.